Komitmen bersama menuju NTB 0 perkawinan anak. Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Mei tahun 2020. Anak ini harus diselamatkan karena dia adalah aset negara, aset bangsa, dan kemudian didukung dengan adanya peraturan daerah tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten. Dan kita juga sudah membuat perdes, tetapi memang belum secara luas kita sebarluaskan. Pun kita juga sudah berupaya bersama-sama dengan kepala dusun untuk mau tidak mau harus kita cegah. Hal positif yang kita dapatkan dari program Berani 2 yang pertama soal kolaborasi pelayanan ya, yang dilakukan oleh multi stakeholder di Kabupaten Lombok Tengah, yang itu cukup membantu kami di desa soal administrasi pendudukan yang tadinya agak sulit kita selesaikan. Alhamdulillah cukup luar biasa manfaatnya, di mana kita bisa mengetahui seberapa banyak sih sebenarnya terjadinya perkawinan anak ini. Dua ini dapat mengkolaborasikan kami pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama yang ada di desa dampingan UNICEF. Dengan adanya yaitu suatu agenda besar, yaitu Gundam, di mana Gundam ini melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, Pak Camat, kemudian tokoh agama dan lain sebagainya untuk mencari sebuah kesepakatan terkait dengan pencegahan pernikahan anak ini. Program ini amat sangat positif ya, untuk mendukung daripada penurunan upaya perkawinan anak di Desa Segerpeda. Tentu program-program serupa seperti ini kita harapkan tidak saja di tahun ini, tetapi kita harapkan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Baik, langsung gerakan bersama menuju NTB 0 perkawinan anak dan gawe gubuk telah resmi dibuka. Tenaga yang bijak dan seterusnya, ada data yang terlambat dan seterusnya. Itu kira-kira yang kami ingin sampaikan. Kami sepakat anak Uco untuk segera membuat satgas pencegahan perkawinan di anak. Terima kasih. Salam. Ketiga perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di atas rata-rata nasional, maka wajar disebut terjadi anomali. Anomali menunjukkan kondisi kedaruratan. Kedaruratan membutuhkan penanganan masif dan kolaboratif multisektor dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan duduk bersama.
Fakta-fakta keterkaitan pengaruh antara perkawinan anak dan kasus-kasus lain tidak bisa ditutupi, bahkan memiliki dampak yang sangat panjang di masa depan karena melibas berbagai sektor kehidupan, baik pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Program Berani 2 mencoba menghimpun kekuatan di tingkat masyarakat hingga ranah pengambil kebijakan. Program kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi yang lebih baik bagi semua kaum perempuan di Indonesia itu melibatkan Kedutaan Kanada, UNFPA, UNICEF, UN Women. Khusus di Pulau Lombok, program ini melalui pendampingan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung UNICEF berlangsung tahun 2024 hingga 2025. Yang fokus pada pencegahan perkawinan anak. Sementara ini program yang telah berjalan meliputi koordinasi lintas sektor dan penguatan regulasi. Hal ini berlangsung di tingkat provinsi hingga kabupaten seperti penandatanganan MOU dan pencanangan menuju NTB 0 perkawinan anak. Iya, ini kan proses MOU secara formal dan ditindaklanjuti dengan aksi bersama. Dasar aksi bersama kita sepakat untuk menyusun action plan-nya. Nah, itu menjadi acuan untuk melakukan upaya-upaya untuk pengendalian atau tidak terjadi meningkat terus kaitannya dengan perkawinan anak. Komitmen bersama menuju NTB 0 perkawinan anak. Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Mei tahun 2024, kami berkomitmen untuk mendukung gerakan bersama menuju NTB 0 perkawinan anak yang terdiri dari seluruh perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu memperkuat layanan pelindungan anak untuk mencegah dan merespon perkawinan anak. Kegiatan itu seperti penguatan sekolah atau pesantren, serta mengembangkan mekanisme rujukan dan SOP layanan baik di sekolah, PATBM, dan layanan tingkat kabupaten maupun provinsi. Terdapat pula sesi parenting dan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui penguatan kapasitas fasilitator masyarakat untuk pola asuh. Dilakukan pula penguatan kapasitas anak melalui penguatan dan pembentukan forum anak. Harapannya ini menjadi rencana kita membuat sebuah roadmap bersama atau target bersama sampai schedule 1 tahun ke depan di dalam penanganan pernikahan anak. Karena kami menyadari bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, NGO juga tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dengan kolaborasi dan kerja bareng, harapannya pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara bisa turun drastis. Di tengah masifnya program pemerintah mengatasi masalah stunting, isu perkawinan anak kian mendapat tempat mengingat dua persoalan itu memiliki garis yang linier. Sebagian besar kasus stunting lahir dari perkawinan anak. Karena itu berbagai langkah dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan banyak pihak baik di tingkat dusun, desa, kabupaten, dan provinsi. Bahkan tidak segan-segan menjalin komunikasi dengan pihak yang berkompeten seperti pejabat daerah maupun pusat, tokoh agama dan tokoh adat agar saling mengisi untuk mencapai tujuan yang sama. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya saya cukup apresiasi Pak, lihat bagaimana komitmen dari termasuk Pak Bupati Lombok Timur yang itu tidak hanya menurunkan sampai perdes sampai awit-awit. Ini kan inovasi dan semangat yang luar biasa ya. Kalau ini sungguh-sungguh dilaksanakan, dikerjakan bersama-sama, fokus ya, insya Allah itu bisa tercapai. Tetapi yang terjadi itu kan teriakan ini dia tidak seperti teriakan di ruangan ini, sehingga yang seperti saya katakan tadi itu
menarik kode ada kawin di bawah usia ini di masyarakat itu dianggap biasa. Kita sudah menyadari ini sebagai isu kemanusiaan yang mana ini semua pihak merasa bahwa penting ini untuk kita atasi. Oleh karena itu kita upayakan melalui gerakan bersama ini akan segera bisa diwujudkan.